Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslim yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi di program Ngaji Fikih Ramadan. Sekarang ada di episode yang kedua. Kita akan bahas beberapa hal. Kita awali dengan pembahasan tentang cara menetapkan awal Ramadan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah ru'yah hilal Ramadan, menyaksikan hilal Ramadan. Ru'yah beda dengan ruqyah. Ru'yah itu menyaksikan, sedangkan ruqyah itu mantra. Maka biasanya berhubungan dengan jin. Nah, hilal itu apa? Hilal adalah bulan sabit yang muncul pertama kali untuk menandai masuknya bulan baru. Bulan sabit ini muncul dengan durasi yang sangat sebentar, hanya beberapa detik, tentu sesuai dengan ketinggiannya. Letaknya ada di posisi terbenamnya matahari di arah barat pada sekitar maghrib pada akhir bulan Sya'ban atau akhir setiap bulan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di sini, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan baru, bulan Ramadan dalam hal ini, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Nah, ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Muttafaqun alaih. Berpuasalah kalian karena menyaksikan bulan, dan berbukalah, artinya menyudahi bulan Ramadan juga dengan menyaksikan bulan. Dari ayat dan hadis ini menegaskan bahwa cara menetapkan bulan Ramadan itu dengan cara ru'yah atau menyaksikan hilal Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menggenapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi apabila ru'yah terkendala karena barangkali mendung, musim hujan, sehingga langitnya tidak cerah, tentu sangat sulit menyaksikan hilal. Jika itu yang terjadi, maka bisa dengan cara menetapkan Sya'ban 30 hari, maksimalnya 30 hari. Setelah itu pasti adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan hal ini ketika beliau mengatakan bahwa bulan itu sebenarnya hanya 30 atau 29 hari. Kalau tidak 30 hari, maka 29 hari. Dalam hadis Bukhari Muslim ya, dinyatakan asyahru hakada hakada, kemudian wahakada wahakada. Bulan itu begini. Nah, para sahabat menceritakan bahwa yang dimaksud begini itu mengisyaratkan angka 30 dan angka 29. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang tadi sudah saya sampaikan, ketika Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kemudian ada ujungnya hadis mengatakan fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Muttafaqun alaih. Berpuasalah karena menyaksikan bulan, dan berbukalah karena menyaksikan bulan. Nah, apabila mendung menutupi kalian untuk menyaksikan bulan, maka genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, itu cara yang kedua. Jadi dengan mengenapkan Sya'ban 30 hari ya maksimalnya, maka hari berikutnya dihitung sebagai awal Ramadan. Nah, yang ketiga yang disebut dengan hisab. Hisab itu artinya menghitung. Nah, ini berkaitan dengan
karena sudah berkembangnya ilmu astronomi, di mana dengan ilmu tersebut mereka bisa menghitung tentang kapan bulan baru itu datang. Ya. Dalam hisab ini dikenal dengan istilah wujudul hilal. Kalau ru'yah tadi adalah menyaksikan dengan mata kepala, maka hisab menghitung dengan angka-angka. Karena itu dalam hisab ini lebih akurat, karena dia menghitung asal sudah plus bulan muncul di atas ufuk, berapapun derajatnya, itu sudah dianggap sebagai bulan yang baru atau masuk ke bulan yang baru. Sementara ru'yah itu, nah ini soal perbedaan. Ru'yah itu mengandalkan kekuatan mata. Karenanya hilal itu belum tampak atau belum bisa dilihat jika belum sampai derajat tertentu. Umumnya kalau sudah di atas 2 derajat itu baru bisa dilihat oleh mata. Sedangkan di bawah itu masih sulit dilihat oleh mata. Itulah kenapa ada banyak orang sekarang yang mengandalkan perhitungan astronomi itu, lalu muncullah hitungan yang namanya hisab untuk menetapkan awal bulan. Nah, apakah ini punya dalil? Ya, karena hadis yang tadi sudah saya sampaikan, fa in humma alaikum, gitu ya, ketika mendung terhalangi, itu ada 2. Ada yang fa akmilu iddata sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Ada redaksi lain mengatakan fa in humma alaikum faqdurulah, apabila kalian terkendala oleh awan maka faqdurulah. Nah, kata faqdurulah itu artinya diperkirakan. Diperkirakan itu bisa juga diartikan dengan hitunglah. Nah, itulah yang lalu dipakai oleh, kalau di Indonesia ada Jam'iyah Muhammadiyah. Nah, di sana alirannya mengikuti aliran hisab ini. Sementara pihak yang lain, terutama misalnya di Nahdlatul Ulama, tetap menggunakan ru'yatul hilal. Dan ini juga yang dipakai oleh pemerintah. Sehingga maka di Indonesia ini sering terjadi perbedaan antara pihak pemerintah dan NU di satu sisi, kemudian dengan Muhammadiyah di sisi yang lain, karena menggunakan hisab. Walaupun terkadang antara hasil ru'yah dengan hasil hisab, ru'yah dengan hisab itu sama. Artinya dalam hitungan hisab memang kemunculannya sudah di atas 2 derajat, sehingga ru'yah juga pasti bisa dilihat. Tapi jika dalam hitungan ru'yah, dalam hitungan hisab masih misalnya 0,5 derajat, ini biasanya secara ru'yah belum bisa dilihat. Sehingga kalau dengan hisab lebih dahulu 1 hari, karena sudah ditetapkan berdasarkan hitungan, kemudian hari berikutnya baru diasumsikan bisa dilihat dengan ru'yah karena bulan sudah jauh, sangat tinggi. Nah, terlepas dari berbagai macam cara hitungan ini, bagaimana dengan umat yang awam? Ya, kita sebagai umat yang awam yang tidak bisa melakukan langkah-langkah ini, kita cukup mengikut saja. Namanya bertaklid. Taklid kepada pihak-pihak yang kompeten, bisa pemerintah, bisa lembaga yang menyelenggarakan kegiatan ru'yah misalnya, seperti di kalangan NU berarti ikut kepada PBNU, di kalangan Muhammadiyah misalnya ikut ke PP Muhammadiyah. Saya kira ini tidak ada persoalan. Perbedaan yang mungkin saja terjadi dan kita harus lapang dada menerimanya. Memang hal ini sangat unik ya, hanya terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri, di negara-negara Arab, biasanya apa yang diputuskan oleh pemerintah ditaati oleh semua rakyatnya. Tapi tidak masalah, karena itu adalah perbedaan yang
semua landasannya adalah ilmiah dan dibenarkan dalam agama sebagai produk ijtihad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah cara menetapkan awal Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.